Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca yaitu kitab Mau'idhatul Mu'minin, yang mana kitab ini adalah ringkasan atau intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita langsung saja membaca Muqaddimatul Mu'allif, yaitu pendahuluan yang ditulis oleh mu'allif. Beliau adalah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di daerah Damaskus, Suriah, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka, kami memujimu, ya dzal jalali wal ikram, wahidat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami memujimu alama atas sesuatu akmalta yang engkau telah sempurnakan, lana bagi kami min dinil Islam, dari agama Islam. Wa nusalli, dan kami bersolawat, wa nusallimu, dan kami beruluk salam, ala nabiyil huda, atas nabi petunjuk, wa rahmati, dan rahmah, al-mab'uts, yang mana beliau itu diutus, bil kitab wal hikmati, dengan membawa kitab dan hikmah. Beliau adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil mursyidin, dan imamnya para mursyid, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, kata beliau, fa inna mau'idhatal ammati, sesungguhnya memberi nasihat kepada masyarakat umum, wa tasaddi li irsyadihim, dan maju untuk membimbing mereka, fit durusil amah, pada kajian-kajian umum, itu minal umuril muhimmati, itu termasuk daripada perkara-perkara yang penting, al-manutati yang digantungkan, yang dibebankan, bi khassatil ummah, kepada umat yang khusus, yaitu pada para ulama. Jadi memberi nasihat kepada masyarakat umum, maju untuk membimbing mereka, itu merupakan perkara yang penting, yang tanggung jawabnya tadi itu dibebankan kepada golongan yang khusus, yaitu para ulama. Kenapa? Kata beliau, karena hum, mereka, itu adalah umana usyar'i, mereka adalah orang-orang kepercayaan syariat, wa nuru sirajihi, dan mereka adalah cahaya lenteranya syariat, wa masabihu ulumihi, dan mereka adalah lampu-lampunya ilmu-ilmu syariat, wa hufadhu siyajihi, dan mereka adalah para penjaga pagarnya syariat. Wa kana salafu, dan adalah mereka, yaitu para pendahulu kita, yaitu para ulama salaf dulu, mereka itu yumluna, mereka itu mendiktekan atau menyampaikan, mimma, dari ilmu-ilmu, waqara, yang telah menetap, fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka. Mereka mendiktekan atau menyampaikan ma, sesuatu atau ilmu, yarawnahu, yang mereka memandang ilmu tadi, amasa bihalihim, sesuai dengan kondisi mereka. Jadi mereka para ulama salaf, mereka itu menyampaikan sesuatu yang mereka pandang daripada ilmu tadi, yang mana ilmu tadi itu amasa bihalihim, yaitu yang sangat menyentuh dengan kondisi mereka, wa zamanihim, zaman mereka, wa makanihim, dan tempat mereka.
Jadi di sini beliau mulai masuk di dalam menjelaskan latar belakang penulisan kitab ini. Walama tatkala imtadda menjadi luas, al-futuhu pembukaan atau penaklukan-penaklukan fil Islam di dalam Islam, maka maka dimulailah bijam'il hadyin nabawi dengan pengumpulan petunjuk kenabian lil anam untuk umat manusia. Jadi ketika Islam sudah meluas, kemudian banyak kota-kota besar yang sudah ditaklukkan, banyak negara-negara yang sudah ditaklukkan, maka mulailah pengumpulan petunjuk-petunjuk kenabian yang mana itu semua diperuntukkan untuk membimbing umat manusia. Tsummat tasa'al imron, kemudian menjadi luaslah itu imron, yaitu keramaian-keramaian, wa 'azamatil hadaratu, dan menjadi besarlah peradaban atau kemajuan menjadi besar. Fa akhadha, kemudian mulailah yanmu berkembang apa at-ta'rifu at-tafri'u, yaitu pencabangan-pencabangan ilmu, maka mulailah berkembang pencabangan-pencabangan ilmu, wa takhrij, dan pengeluaran hukum-hukum, wal istinbat, dan menjadi berkembanglah istinbat penggalian-penggalian hukum fil funun di dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan ala nisbatiha atas nisbatnya funun fil ghazarati di dalam banyaknya. Wastabharat, dan menjadi luaslah, menjadi melaut, maksudnya menjadi luaslah fi fununil ilmi di dalam berbagai macam disiplin ilmu, menjadi luaslah al-asfaru, yaitu lembaran-lembaran kertas pengetahuan. Jadi setelah Islam meluas, kemudian di mana-mana ada penaklukan kota-kota besar, kemudian peradaban Islam itu maju pesat, maka mulailah berkembang cabang-cabang ilmu pengetahuan, kemudian pengeluaran-pengeluaran hukum, kemudian penggalian-penggalian hukum di berbagai macam ilmu pengetahuan. Sehingga lembaran-lembaran ilmu pengetahuan itu menjadi sangat banyak bagaikan lautan. Itu yang dimaksud dengan istabharat tadi. Nah, di sini beliau mulai menggiring pikiran pembaca supaya masuk dan bisa merasakan kondisi waktu itu. Wadanat, dan sehingga menjadi dekat, maksudnya menjadi mudah, karena banyak sekali kitab karangan ketika itu, menjadi mudahlah limuktatofihi, bagi orang yang ingin memetik ilmu, mabahithuhu, menjadi mudah pembahasan-pembahasan ilmu al-kibar, yang besar-besar. Wasara, sehingga menjadilah siapa orang yang memetik ilmu tadi menjadi al-muawwala, yaitu menjadi orang yang disandari fi bahthihi, di dalam menyebarkan ilmu, alaiha, atas pembahasan-pembahasan ilmu. Wal malja'a, dan orang yang memetik ilmu tadi menjadi tempat berlindung fi ta'arufi haqaiqihi, di dalam mengetahui hakikat-hakikatnya ilmu, alaiha, atas mabahith tadi. Wa tanawwa'at, dan menjadi bermacam-macamlah fi kulli fanin, di dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan menjadi bermacam-macamlah musannafatuhu, karangan-karangannya. Wa zakhirat, dan menjadi banyaklah min kulli bahtin, dari setiap pembahasan, muallafatuhu, buku-buku karangannya. Hatta, sehingga hara, sehingga menjadi bingunglah talibuhu, orang yang mencari ilmu tadi,
menjadi bingung fintiqail ahsani di dalam memilih ilmu yang paling baik. Jadi karena buku-buku karangan itu menjadi banyak sekali, maka para pencari ilmu tadi itu menjadi bingung di dalam memilih mana ilmu yang terbaik. Wastauqafa, dan menjadi berhentilah dan menuntut kepada berhenti kasrotaha kepada banyaknya karangan tadi, nadhruhu pandangannya talib fitakhayyuril atqani di dalam memilih ilmu yang paling paten. Fa asbaha, maka menjadilah at-tabassuru, menjadilah waspada fi ajwadiha di dalam memilih paling bagusnya karangan-karangan tadi, menjadilah kewaspadaan di dalam memilih bagusnya karangan-karangan tadi menjadi unwana, menjadi unwanadzaka, menjadi tanda kecerdasan. Jadi ketika itu kewaspadaan di dalam memilih paling bagusnya karangan-karangan itu menjadi unwanadzaka, tanda kecerdasan seseorang, wal wukuf, dan menjadilah mengetahui ala anfa'iha, atas paling manfaatnya karangan-karangan itu menjadi ayatan nabahati, menjadi tanda kecerdasan, wartiqa, dan menjadi tanda keunggulan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.